Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaduddin Usman Al-Bantani. Terkait dengan banyaknya pertanyaan dari para sahabat tentang sikap saya sebagai putra asli dari Kabupaten Tangerang terkait dengan rencana pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PIK 2 dari mulai Paku Haji sampai ke Tanara. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menolak program tersebut. Kenapa? Karena lahan-lahan yang akan digunakan sebagiannya adalah merupakan lahan-lahan produktif pertanian yang terkait erat dengan ketahanan pangan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Adapun terkait beberapa teman-teman yang selama ini bersama-sama menyuarakan tentang batalnya nasabah Alawi, memberikan pencerahan terhadap umat bangsa, umat Islam, terutama warga Nahdliyin, bahwa Balawi bukan keturunan Nabi. Dan pada saat ini mereka sebagiannya ada yang bersikap dalam beberapa media dapat kita saksikan bahwa mereka ada yang mendukung PIK 2. Saya tegaskan bahwa sikap mereka itu sikap pribadi yang tidak ada kaitan dengan saya secara pribadi maupun dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, di mana saya sebagai wakil ketua umum dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan ya bagaimana pernyataan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait rencana pembangunan perumahan ya oleh PIK 2 dari mulai Paku Haji sampai dengan Tanara. Ini menegaskan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak mendukung, jelas ya, tidak mendukung. Karena apa? Alasannya tanah yang rencana mau dibangun perumahan itu tanah aktif, maksudnya aktif untuk lahan pertanian, ketahanan pangan untuk masa yang akan datang, kan gitu kan. Jadi sangat disayangkan, makanya tidak mendukung, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional untuk masa yang akan datang. Ini kalau dibikin perumahan kan habis nanti lahan-lahan untuk pertanian kan. Ini lahan-lahan basah untuk pertanian, untuk ketahanan pangan nasional kan gitu. Nah, mengenai orang-orang yang di situ itu satu frekuensi ya, teman-teman lah, saudara-saudara yang satu frekuensi menyuarakan tentang Kabut Dobolowi. Ini ada yang membela PIK 2, maksudnya membela bikin perumahannya itu. Ini urusan pribadi, tidak ada urusannya dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Jadi jelas, adapun orang yang satu frekuensi menyuarakan tentang batalnya nasabah Alawi, memberikan edukasi, pencerahan kepada umat, terus di situ tuh membela PIK 2, bikin perumahan. Ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menegaskan ini atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi gitu. Jadi jelas, saudara-saudaraku, ini sebagai ulama itu seharusnya begini, seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Ketika banyak orang yang bertanya, terus umat ini bingung ya, beliau memberikan klarifikasi dengan benar kalau beliau tidak mendukung rencana pembangunan rumah yang akan dilakukan oleh PIK 2 ini ya, tidak mendukung, karena tanah yang mau dibikin perumahan itu tanah basah, lahan pertanian untuk ketahanan pangan masa yang akan datang gitu loh. Ini harus tidak mendukung ya Imat.
Nah, ini kan dari pernyataan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani tersebut kan umat ini tercerahkan, tersadarkan. Oh ya, tidak mendukung. Nah, gitu loh. Ya sangat jauh dengan Kabid Dobolowi ketika umat ini mempertanyakan apakah benar membelokkan sejarah, apakah benar bikin makam palsu, justru malah umpet kan diem-diem baik. Terus berperan seperti kucing gering seakan-akan terzolimi kan gitu kan. Ini kalau bukan ulamanya Dobolowi siapa lagi? Kalau memang bukan dia pelakunya, nah, terus seumpama dia alasannya apa? Nah, tinggal ngomong klarifikasi selesai. Oh, 2 tahun lebih. Bahkan keluarga Mbah Ilyas ya, dan Ilyas itu menunggu 2 tahun lebih. Janji tinggal janji katanya mau datang ya. Nah, ternyata ditunggu-tunggu enggak datang-datang. Apakah ini pantas dipanggil ulama yang katanya mencerdaskan umat? Ya jauh. Mending Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dan kita semua tahu lah bagaimana kasus pagar laut ya di Banten itu, kasus PIK 2 itu kan, PSN PIK 2 itu kan ramai sekali di media sosial. Nah, ketika ada rencana PIK 2 mau membangun perumahan ya dari Pakuaji sampai dengan Tanara, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menolaknya dengan alasan ya itu lahan basah, lahan pertanian ya yang di situ itu menyangkut ketahanan pangan nasional saat ini dan masa yang akan datang. Ini harus kalau dijadikan perumahan semua ya, terus lahan-lahan pertanian, lahan basahnya di mana kan berat nih, bahaya kan untuk ketahanan pangan kita untuk masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Dia tidak mendukung, dan beliau menegaskan seumpama ada saudara-saudara yang masih mendukung dari yang menyuarakan polemik nasab ini ya itu apa ini? Urusan pribadi lah, individu, bukan organisasi. Jadi jelas. Jadi ini loh yang dimaksud dengan ulama itu. Ketika umat itu bingung, ya selalu memberikan edukasi, selalu memberikan pencerahan. Ya, bukan malah sengaja bikin umat itu bingung, bikin umat itu gaduh, bikin umat itu kebingungan dalam menentukan arah. Kan selama ini yang kita rasakan seperti itu. Kalau memang Kabid Dobolowi itu mempunyai hujah, terus di situ hujahnya itu sahih, bahwa nasabnya itu nyambung kepada baginda Nabi, ya tinggal dibuktikan ngapalah. Iya, tesisnya Kiai Imad itu dibantah, dibuktikan, karena selesai toh, polemik nasab selesai. Terus geng Pekalongan itu, kalau memang dia bukan yang membelokkan sejarah, bikin makam palsu, ya tinggal ngomong saja kan, selesai. Tapi apa yang terjadi? Mereka berperan bak kucing kering kan, seakan-akan terzolimi, seakan-akan lah. Itu tipikal para Kabid Dobolowi. Ya memang kalau urusan licik-licikan itu ya ahlinya. Ya mungkin kalau tidak licik, mungkin sudah rungkat dari dulu mungkin. Makanya harus licik, pintar, nah, sehingga sampai detik ini mereka masih terselamatkan sebagai dzurriyyah Nabi. Tapi banyak saudara-saudara kita yang sudah tercerahkan. Itulah pernyataan tegas dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengenai pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PIK 2 dari mulai Pakuaji sampai Tarara. Beliau menolak dengan alasan bahwa itu lahan basah, ini menyangkut ketahanan pangan
kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan untuk saudara-saudara yang mendukung PIK 2 yang satu frekuensi, itu atas nama pribadi, bukan atas nama organisasi. Jelas. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.